Apakah di sini yang dewasa juga masih labil? Ya. Nanti ada jawabannya. Nanti ada jawabannya. Ya. Anak-anak akan menjadi gitu ya seperti apa yang kita rasakan dulu, dan kita mendidiknya dengan aku biyen jadi kayak nenek ke. Sebenarnya kita sudah menyadari belum sih apakah bedanya remaja dan orang dewasa? Pertanyaannya, yang sudah dewasa banget, yang udah 40 tahun, apakah sudah merasa dirinya dewasa? Kedewasaannya, kita termasuk golongan yang mana di sini? Belajar menjadi dewasa. Belajar menjadi dewasa. Bu Ervin, suaminya belajar menjadi dewasa. Alhamdulillah, disyukuri punya suami yang mau belajar menjadi dewasa. Keren banget. Karena tidak semua orang bermindset begini, bagaimana saya harus belajar menjadi dewasa. Sudah rumongso dewasa, sehingga rumongso bisa gitu. Padahal realitanya, apakah di sini masih ada orang dewasa yang masih berperilaku begitu? Mary, tonggone dipasangi umbul-umbul, tonggone ada laku gininya kok kita nggak dipasangi Pak Mary. Tonggone beli baju merah putih, aku kok nggak dibeliin toh Pak Mary. Tonggone anaknya juara terus, anakku kok rata juara Mary. Tonggone anaknya sudah menyelesaikan hafalannya, kok anakku hurung Mary, sehingga yang menjadi korban siapa? Anaknya. Karena anak saya pernah dibeginikan, ibunya suka ngisi tapi kok anaknya pemalu. Yang saya sounding waktu itu ke anak saya adalah, kamu nggak apa-apa pemalu, yang penting kamu bukan penakut. Kamu itu, ibu itu kepala sekolah, kamu ibu jangan bikin malu orang tua. Oh, orang tuanya pemalu, anaknya nggak juara, orang tuanya malu. Kami itu anaknya orang kesehatan, di orang mari-mari loh. Harga diri ini orang, jadi orang kesehatan ini gitu ya. Buat tunjukkan jiwamu itu sehat ya, badanmu itu sehat gitu ya. Orang tua yang menuntut anaknya menjadi seperti apa yang dia mau, ini yang dinamakan sebagai toxic parent, kata Susan Forward. Toxic parent adalah orang tua yang beracun, yang ambisius, yang menginginkan anaknya menjadi apa yang seperti dia mau. Generasi Z 96 sampai 2010, ini anak-anak kita. Menghargai keberagaman, wah keren generasi Z. Menghendaki perubahan sosial, tinggal kita bagaimana sebagai orang tuanya. Suka berbagi, berorientasi target. Ini nanti bisa jadikan eustress. Stres itu kan merusak ya. Ketika eustress itu membangun. Stres yang membangun itu namanya eustress. Jadi menjadikan motivasi gitu ya. Targetnya apa? Masuk di SMA ini. Masuk SMA ini harus bisa apa? Harus bisa ini. Maka aku akan berikhtiar mencapai bisa masuk SMA sana dengan cara sekarang sudah aku persiapkan sejak dini. Misalnya seperti itu. Ini cocok untuk anak-anak kita. Jadi yang sekarang kelas 8, kelas 7 atau bahkan kelas 9 sudah mulai diajak diskusi besok mau lanjutin kemana. Kalau di SMA sana leadershipnya yang ditonjolkan, SMA IT sana sainsnya yang ditonjolkan, SMA sana lebih menonjolkan sains Qurannya dan sebagainya. Kamu pengen jadi apa? Rencana ke depanmu apa? Saya tuh dulu pernah saya sudah wawancara menyekolahkan anak saya ke SMA masa depan. Itu keren banget kurikulumnya. Tapi anak saya nggak mau. Tidak mau. SMA masa depan itu sekolah berbasis project. Jadi sekarang lagi gembor-gembornya IKM, itu SMA masa depan sudah kurikulumnya udah IKM dari dulu gitu ya. Jadi sekolah di situ orang tuanya ditanya, mau jadi apa? Jadi pengusaha. Ibu pengen anaknya jadi apa? Jadi pengusaha. Nanti dikorelasikan anaknya di situ kurikulumnya bagaimana dia dididik untuk menjadi pengusaha. Sudah satu itu kok. Tidak ada yang lain-lain. Sudah ada sekolahan seperti itu. Nah ini generasi anak kita, generasi Z ini tahun 96 sampai 2010 ini kita bisa menyampaikan apa, mendiskusikan apa yang menjadi targetmu 5 atau 10 tahun ke depan. Kenapa? Karena yang terjadi besok itu tergantung apa yang kita upayakan sekarang. Dan yang terjadi sekarang itu tergantung apa yang kita perbuat dulu. Jadi anak-anak
kita manfaatkan si generasi Z ini yang mempunyai karakter berorientasi pada target, kita bisa gitu ya mengkonsep anak-anak kita menjadi anak-anak yang mempunyai target, tetapi itu konsepnya jelas, step by step gitu ya. Ini contoh mengajak anak saya waktu itu masih TK ya, biar dia mau belajar membaca dan menulis. Jadi nggak langsung ayo belajar baca, besok udah mau SD loh gitu ya. Tidak begitu caranya. Karena apa? Yang ada di pikiran anak-anak itu hanya ada dua, orang tua dan bermain. Jadi tidak ada kamus belajar di pikiran anak-anak. Maka yang saya lakukan adalah bermain, ngobrol. Kamu rencananya mau ngapain kalau udah besar? Saya menghindari kata-kata cita-cita, karena kalau cita-cita itu masih cita-cita itu masih khayalan. Tetapi kalau apa yang akan kamu lakukan 10 tahun lagi itu lebih ke konsep. Beda ya Bu ya, cuma main di kata-kata. Oke, aku mau jadi chef. Kenapa jadi chef gitu ya? Kayak Bunda dulu saya mantan chef gitu ya. Saya backgroundnya orang pariwisata Bu, sebelum menikah. Kalau anak kecil itu kan biasanya ditanya jadi apa? Jadi dokter. Kenapa nggak jadi dokter? Kalau jadi dokter itu, kalau ada orang sakit ke dokter nggak langsung sembuh, harus minum obat 2 hari sampai 3 hari. Kalau jadi chef, ada orang lapar datang dimasakin langsung sembuh laparnya. Oh itu. Oke, untuk jadi chef apa yang harus bisa? Harus bisa masak. Caranya gimana? Lihat YouTube masak-masak. Oke, apa lagi? Bantuin Bunda masak. Oke, apa lagi? Bisa baca. Nanti kalau ada menunya pesan apa bisa. Apa lagi? Bisa menulis biar bisa bikin resep. Oke. Kita mau praktek yang mana sekarang? Mau yang lihat YouTube? Mau yang masak-masakan? Apa yang mau belajar nulis? Latihan nulis menu. Latihan nulis menu. Oke, latihan nulis menu. Terus saya pura-puranya jadi pemesan. Bu, beli ayam bakar, ditulis ya, ayam bakar. Cara ngajarin waktu itu, ajarin anak saya yang masih TK, saya begitu. Ada nasi goreng nggak Bu? Ada. Ya, pesen nasi goreng 5. Pesen es tehnya sekian. Itu anak-anak kecil itu lebih senang daripada ayo belajar. Dan anak laki-laki usia SMP ke bawah itu juga masih suka bermain. Makanya perkembangan kognitifnya anak laki-laki itu lebih lambat dibandingkan anak perempuan. Itu kenapa kalau anak-anak SD biasanya yang juara laki-laki atau perempuan? Lebih banyak ke perempuan. Terus kakaknya perempuan, adiknya laki-laki, diapain biasanya? Apa ada lagunya ya? Saya nggak bisa lagunya sayangnya ya. Dibanding kayak viral ya, ya gitu. Kamu itu lombok kayak, nah gitu. Anak saya juga pernah digitukan. Kok nggak kayak kakaknya, beda banget 180 derajat, kakaknya begini. Ya beda lah Bu, otaknya juga beda, kepalanya beda. Saya gitu kan saja. Dibanding kayak kakaknya sregep, ewang-ewang. Kakaknya kalau ada piring kotor cuci piring, kakaknya perempuan. Adik laki-lakinya makan, selesai makan belepaknya sembarangan. Begitu yang terjadi. Kakaknya sigap, ada hujan lari keluar angkat jemuran. Kalau anak laki-laki apakah seperti itu tanpa disuruh? Tidak. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa Pak Andi dulu gitu? Zaman remajanya kenapa begitu? Saya nggak gitu. Mosok. Oh mosok ya, sebenarnya jangan percaya loh. Mosok itu ya. Karena beda. Perkembangan laki-laki lebih ke fisik. Tetapi ya di sini. Ketika sudah kelas 2 SMP ke atas, sekitar usia 14, perempuan akan melambat pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan laki-laki lebih pesat. Sudah merasakan anak laki-lakinya sekarang yang udah kelas 9, kelas 8 bertanggung jawab. Ibunya mau ke warung, mau pergi, tak anterin. Begitu? Lihat ibunya ngangkat barang berat, aku wae Bu gitu. Ini sudah mulai saya panen ini. Remaja laki-laki kalau udah kelas 2 SMP ke atas, dia akan lebih menjadi pribadi yang maskulin, yang lebih elegan memperlakukan perempuan. Catatan, hubungannya dengan bapaknya baik-baik saja.
pola komunikasi dengan bapaknya bagus, pola komunikasi dengan ibunya bagus, maka dia akan menjadi remaja dengan pribadi yang penuh tanggung jawab. Tapi anak saya cool banget, jarang ngobrol. Begitu. Begitu, anak laki-lakinya kalau ditanya jawab sekata dua kata, ditanyain macam-macam, ora, gitu. Sedangkan anak perempuan kalau pulang dari asrama, ceritanya sampai jam berapa? Mik, masak tuh gini. Terus gitu. Sedangkan anak laki-laki kita mengorek gitu, keluar nggak? Pengen anak laki-lakinya banyak keluar cerita? Pengen anak laki-lakinya sering bercerita sehingga kita tahu permasalahannya, kita bisa membantu menyelesaikan masalahnya? Pengen tidak? Pengen. Diterapi perilakunya. Kalau pegang mic begini. Anak laki-lakinya diajarin pegang gelasnya gini. Nanti pasti dia banyak ngomong. Mau? Salah, pegang gelasnya jangan gini. Gitu? Mau? Tidak mau. Berarti anak laki-lakinya normal tidak? Normal. Yang sedikit bicara tadi? Normal. Begitu pula dengan suami kita. Kita ngomong panjang lebar, Mas, aku tadi jalan-jalan sama teman-teman begini, besok kita ke sana ya. Jawabnya apa? Ya. Sakit hati enggak? Ya Allah, gitu ya. Cerita panjang lebar macam-macam, cuma dibegitukan gitu ya. Ya Allah, yang dijawab kadang-kadang cuma iya gitu. Mau? Suaminya ngomong banyak. Oh iya, Dek, itu sebuah tempat yang sangat indah. Besok kita ke sana bareng-bareng keluarga ya. Kita berkemah, kita membawa tenda dari rumah, kita bawa magicom, kita masak-masak di sana, begitu? Bisa mau kayak gitu? Enggak mau. Kenapa? Karena itu sunatullahnya begitu. Laki-laki memang sedikit bicara, perempuan. Oke, sekarang sudah bisa dimaklumi. Laki-laki lebih dengan bahasa. Kalau ngomong sama laki-laki gimana? Anak laki-lakinya hujan, motornya dimasukkan. Komunikasinya gimana? Anak laki-laki, dia lagi main HP misalnya. Caranya nyuruh masukin motor gimana? Ibu lagi masak di dapur, hujan, motornya di luar atau jemurannya di luar. Berkomunikasinya dengan remaja laki-laki gimana? Dari dapur ngomongnya? Mas, angkat jemurannya hujan gitu. Sampai apakah satu kali langsung top chair? Terus sampai hujan, terus anaknya dideketin, jemurannya diangkat dulu. Begitu? Di dalam pikiran anak-anak, emak ya? Galak. Padahal tadi di dapur udah berapa kali ngomongnya? Sudah berkali-kali. Tapi kenapa nggak jalan-jalan? Karena laki-laki butuh sentuhan fisik untuk kita mengajak dia berkomunikasi. Ditap pundak hujan, gombale dintas, selesai. Gak usah banyak-banyak. Pun kalau kita banyak-banyak, udah gombale dintas, ibu lagi goreng tempe, gitu ya. Di jauh sana, di dapur sana, tidak akan direspon. Itu bukan anak yang tidak berbakti, tetapi beda struktur otaknya. Kalau nyuruh anak perempuan, Kak, hujan, udah gitu aja. Apa yang dia lakukan? Dia lari, ngangkat jemuran. Itu kenapa mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan itu beda. Perlu seni dalam komunikasi. Kemarin kakak saya telepon, kakak kandung saya, anaknya di pondok pesantren Jogja. Sus, anakku sesak napas, Kamila sesak napas, tapi orang di asma, ngopo ya, bahasa ngomong, kan gitu. Keluarga kami bilangnya ngopo kalau kayak gitu. Tapi yang tahu hanya keluarga saya, hanya keluarga dari ibu saya ya, terakhir nggak tahu. Itu bahasa kami. Kamila ngompo, terus sama musrifahnya mau dibawa ke IGD gitu katanya. Saya bilang nggak usah.
Karena dia nggak punya riwayat itu, nggak usah, dibawa pulang aja, izin dibawa pulang semalam. Nanti sampai di rumah, tok elus-elus gegere, rasa ngomong-ngomong macam-macam meskipun bibirmu gatel pengen ngomong, alah ini kayak ngono gitu ya. Diampet, lambene diampet ya mbak, lambene diampet, dilus-lus punggungnya, mulutmu hanya bilang oh, ngono wae, oke? Diampet, lambene diampet. Kenapa? Karena mak-mak kan? Masuk. Saya bisa bilang begini karena saya pernah jadi guru BK ya, SMP itu ya, pernah dicurhatin murid terus banyak banget gitu ya. Masa gini nih, saya sudah begini, dia masih begini. Terus, ya kan gini, saya nggak bilang, masa gini. Terus gimana? Resikonya gimana? Apa yang kamu lakukan? Apa yang direncanakan? Nggak boleh kita malah menuai kok. Ini perempuan. Pola komunikasi dengan perempuan. Saya punya dosen S3-nya di Jerman. S3-nya ngambil psikologi keluarga. Dosen saya ini kalau anaknya hidup semua itu 9. Tetapi anaknya yang hidup hanya 2. Ya, bismillah yang hidup hanya 2, anak yang pertama sama anak yang terakhir. Ngobrol sama teman-temannya sesama psikolog, sama beberapa ustadz, beliau menceritakan ngobrol sama Pak Cahya Gita Karyawan, ngobrol sama Ustadz Fauzil Adin, ngobrol sama Ustadz Salim Afilah begitu ya, teman-temannya begitu ngobrol. Padahal beliau seorang psikolog ya, dosen lagi, dosen psikologi gitu ya. Apa yang terjadi? Setiap istrinya hamil, sering keguguran. Diperiksakan kandungannya bagus, bukan lemah gitu ya, bukan ada penyakit dan sebagainya. Ternyata kurang di komunikasi, percaya nggak Pak? Istrinya hamil cerita ke dosen saya ini, Mas, gini, dikatain sama tetangga gini dan sebagainya. Bilangnya Pak, gitu aja dimasukin di hati, cuma gitu aja, udah nggak usah didengar. Pak, kalau dicurhatin begitu? Kadang-kadang. Alah, mengkoyong ngono wis mentin kayak begitu. Responnya suaminya begitu nggak? Iya. Udahlah, nggak usah dipikirin lah gitu. Alah, kita cuma kayak gitu, tahan begitu. Istrinya stres, keguguran, masalah komunikasi. Belanja naik motor ke supermarket, istrinya hamil, belum jadi naik motor, istrinya udah ngegas dulu, suaminya udah ngegas dulu, istrinya jatuh, keguguran lagi, cuma kurang masalah komunikasi. Saya kemarin boncengin teman saya yang orang psikologi, naik motor bonceng, apakah bunda sudah siap? Saya digitukan, dia masih terlalu serius gitu ya, formal banget bahasanya. Iya udah siap lah dari tadi. Sekedar konfirmasi kok bunda. Karena dia backgroundnya orang psikologi ya. Sekedar konfirmasi bunda, oke, ya sudah siap. Jadi dia tuh sebelum makan gitu ya, bunda sudah siap, oh sudah siap dari tadi, ya sekedar konfirmasi. Saya pun kadang nggak bisa ngomong kalau nggak resmi gitu ya, karena kuliah mempelajari begitu. Contohnya, kemarin saya duduk di pojok sana waktu nengok anak saya diundang ustadznya di situ di ruang kantor, diminta mengambilkan minum gitu ya. Saya amati dari pojokan sana gestur anak saya ya. Jadi waktu dia cerita sama ustadznya itu badannya begini. Pas ustadznya masuk, anak saya berdiri gini. Pas ustadznya keluar, dia begini lagi gitu ya. Terus sudah selesai, saya tanya, tadi kamu dipanggil sama ustadz tuh? Iya. Disuruh apa? Disuruh ambil air minum di lantai atas bawah. Terus saya tanya, ini contoh bahasa resmi yang saya tuh nggak bisa kalau nggak meresmikan gitu ya. Nek di gawe selo itu saya kurang begitu bisa. Tadi bunda mengamati gesturmu ketika kamu berbicara sama Ustadz Ahmad, badan kamu agak ke depan. Ketika Ustadz Ahmad masuk, kamu tegak. Ketika Ustadz Ahmad keluar lagi, kamu ngomongnya begini lagi. Itu inisiatif sendiri apa diajarin di asrama? Jawabnya apa kira-kira? Diajarin. Diajarin di asrama, betul. Di asrama diajarin begitu, masya Allah, subhanallah, masya Allah. SMP itu Allah mengajarkan adab yang baik untuk anak-anak remaja kita. Ini nanti ada hubungannya dengan pola interaksi dengan sosial. Saya belum merasa ngajarin begitu. Kalau kamu ngomong sama ustadz badannya agak membungkuk ya, saya lupa. Anak saya nggak tak ajarin begitu. Padahal kurikulum di sekolahan saya begitu. Kalau ketemu gurunya, excuse me mister, excuse me miss, kayak gitu ya. Thank you miss. Kalau mau pulang saya salam, assalamualaikum miss, assalamualaikum mister. Murid-murid saya udah tak ajarin begitu. Tapi lupa, anak saya belum tak ajarin dan dia ternyata sudah diajarin di sekolah. Ini pola sosial. Nanti perilakunya.
Oke, dia mempunyai orientasi target yang bagus. Kita bisa ajak dia untuk berdiskusi. Oke, kita lanjutkan. Nah, mari kita mengenali remaja kita. Nanti materinya bisa di-share ya. Sudah saya siapkan di format WA. Pertumbuhan fisik, hormon seksual mulai matang, suara membesar, berat, tumbuh jakun ya, ini teori perkembangan fisik. Next aja ya. Ya. Ya, pertumbuhan fisik badan anak perempuan, hormon ini. Tadi yang Bu Ita bilang, berarti anak saya normal dong. Dia tertarik dengan lawan jenis karena ada hormon seksual di sini. Ada hormon kasih sayang, hormon oksitosinya sudah mulai terproduksi. Mulai matang, pinggul melebar, buah dada membesar, tumbuh bulu-bulu dan sebagainya, suara bertambah berat. Nah, di sini aja deh. Oh, astagfirullah. Saya berorientasi pada diri sendiri. Nggak biasa. Nah, begini. Ini yang sedang terjadi pada remaja kita. Mereka mulai tertarik pada lawan jenisnya, mulai menaksir, merasa dirinya sudah dewasa sehingga enggan dinasehati atau diajak bicara orang tuanya. Lebih suka berkumpul dengan teman sebayanya daripada dengan orang tuanya. Ini yang dialami sekarang. Ada di sini anak yang jatuh cinta kemudian cerita sama orang tuanya. Ada. Ada yang ditembak gitu ya. Iya. Ada cara-cara kita apa ya? Kita bisa menanyakan sih sebenarnya apakah anak kita sudah masuk ke sedang begini atau tidak, sedang tertarik dengan lawan jenis. Ini sudah saya lakukan sejak anak-anak SD. Tanyanya gimana? Kalau pengen tahu anaknya sudah tertarik dengan lawan jenis, tanyanya gimana? Gimana? Mbak, ada cowok yang disukai nggak? Kira-kira mau jawab nggak? Ya. Terus tanyanya gimana biar dia mau jawab? Jawab nggak waktu itu? Oh, Masya Allah, jawab. Berarti bagus hubungan dengan ibunya. Jawabnya gimana? Ada mungkin, tapi kan cuma temen. Nah, gitu ya, bagus ya, bagus. Oke, ada yang pernah pengalaman mengorek biar tahu anaknya sudah jatuh cinta atau belum? Ya, silakan Ibu. Mas, itu cantik nggak? Iya. Ini untuk menunjukkan dia apakah normal apa tidak. Karena pernah ada kasus anak SD kelas 5, laki-laki, kalau dia deket sama temannya perempuan, biasa saja dia mengaku begitu. Tapi begitu anak laki-laki ini dekat dengan perempuan anak laki-laki ini dekat dengan teman laki-lakinya, dia bilang, aku deg-degan. Ada di Purworejo ada. Udah diterapi ya, tapi sudah diterapi dan akhirnya sembuh biidznillah atas izin Allah. Kenapa dia begitu? Kenapa dia lebih deg-degan melihat teman laki-lakinya ketika dia dekat dengan teman laki-lakinya padahal dia juga laki-laki kelas 5 SD? Pengen tahu nggak kenapa? Pengen, karena orang tuanya suka mengumbar aurat full di rumah.